Selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita mulai persekutuan kita dengan menyanyikan lagu berikut ini. Bacaan Alkitab kita pada pagi ini akan terambil dari satu ayat saja, yaitu dari Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-7, yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah bacaan kita pada hari ini, saudara. Nah, apa yang kita bayangkan kalau kita mendengar kata damai? Pasti banyak hal ya. Mungkin kita membayangkan suasana yang aman, tentram, ya, tidak ada orang berantem, tidak ada orang berkelahi. Atau mungkin beberapa tahun lalu Anda masih ingat, ya, lebih dari 10 tahun lalu, tiba-tiba di banyak tempat di Jakarta muncul spanduk-spanduk seperti ini, ya, damai itu indah. Ada yang dipasang oleh lembaga swasta, oleh perusahaan, tapi kebanyakan dipasang oleh lembaga pemerintah, oleh pihak militer misalnya. Nah, semua spanduk ini kelihatannya mau mengajak masyarakat yang waktu itu cukup
panas ya karena berbagai isu politik, supaya sudahlah, jangan ribut-ribut, damai saja ya. Nah, apa yang bisa kita katakan dari spanduk-spanduk ini, bahwa damai selalu dihubungkan dengan tadi, tidak ada ribut-ribut, semuanya baik-baik saja ya. Tidak ada masalah. Karena itu juga kalau Anda yang akrab mengemudi, damai juga bisa punya makna lain ya. Damai itu bisa berarti noban 20.000, atau tergantung di mana ya. Kalau daerah-daerah seperti Tamrin, daerah-daerah utama Jakarta, nggak bisa damai cuma noban ya, bisa goban, bahkan mungkin cepeceng 100.000 ya. Ini wujud damai yang lain. Tapi sebetulnya apa sih makna dari kata damai ya, apalagi yang digunakan dalam Alkitab kita. Nah, dalam Alkitab kita di sini Filipi pasal 4 ayat 7, kata damai digunakan dari kata bahasa Yunani, eirene ya, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi kata yang sangat kita kenal, shalom. Nih, bentuk salam yang sekarang dianggap sebagai salamnya orang Kristen ya, padahal orang Yahudi di Timur Tengah yang tidak beragama Kristen juga menggunakan kata ini ya, kata shalom, yang sebetulnya artinya sejajar dengan kata salam ya dalam bahasa Arab ya. Shalom aleihim ya, salam damai sejahtera bagimu, yang sama artinya dengan assalamualaikum ya, salam sejahtera bagimu. Nah, apa arti kata eirene atau shalom ini? Nah, menariknya kata eirene ini rupanya punya makna yang sangat luas, saudara. Eirene itu bukan cuma berarti ketika tidak ada dua orang ribut ya, tidak ada yang berantem, tidak ada perang, masalah kelar, beres ya, apalagi damai noban, damai cepeceng. Nah, kata eirene itu berarti dalam Alkitab kita ya, biasanya bisa diterjemahkan menjadi banyak sekali arti. Bisa berarti keadaan yang utuh, one ya, damai, peace, keheningan, quietness, istirahat, rest, pikiran yang tenang, peace of mind, keadaan yang baik, welfare ya, keutuhan, wholeness. Jadi damai rupanya punya makna yang lebih, menurut saya lebih dalam dari sekedar ketika tidak ada orang ribut-ribut, tidak ada orang yang berantem. Kenapa? Karena bisa saja tidak ada orang yang ribut, tidak ada yang berkelahi, tenang, tapi sesungguhnya semua orang tidak ada yang merasa dirinya utuh. Ya, di zaman Orde Baru misalnya, kita begitu tenang, tidak ada tuh sekarang seperti sekarang. Kalau Anda lihat ribut-ribut di sosmed, kadrun lah, apalah segala macam itu, semua tenang. Kenapa? Karena kalau Anda berani ribut sedikit, mengkritik pemerintah sedikit, besoknya mungkin Anda hilang ya, tidak ada masalah lagi. Damai, tapi tidak ada perasaan utuh sebagai bangsa, sebagai pribadi. Anda tidak bisa bebas mengungkapkan pikiran Anda, menyuarakan kepedihan Anda, dan akibatnya kita rasakan sampai sekarang. Jadi damai, eirene itu punya makna, menurut saya yang paling penting adalah ketika kita bisa merasa utuh ya, merasa tenang, kita punya peace of mind, punya pikiran yang tenang. Dan bukan berarti semua itu kita peroleh ketika tidak ada masalah. Bisa jadi ada banyak masalah tetap kita hadapi, tetapi kita merasakan damai sejahtera. Karena itu Filipi 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah. Bukan cuma damai sejahtera manusia, bukan hanya damai yang bisa diberikan lewat memberikan, menyogok oknum senilai 20.000 atau 50.000, tapi damai sejahtera Allah yang dikatakan di sini melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang berasal dari Allah menurut surat Filipi
pada akhirnya akan menuntun kita, hati dan pikiran kita untuk bersandar kepada Yesus. Dan disitulah kita menemukan ketenangan, damai, Rena. Saudara kasih Tuhan, barangkali Anda juga mengetahui apa yang terjadi dengan saya dan keluarga saya. Kira-kira tanggal 17 Maret, kedua orang tua saya, papa dan mama saya, mereka mulai dirawat di rumah sakit sebagai pasien terduga COVID-19. Setelah menghabiskan kira-kira seharian menunggu, mereka kemudian dirujuk untuk dirawat di ruang isolasi di rumah sakit tersebut. Dan itulah kesempatan terakhir kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya, papa mama saya bersama-sama. Setelah itu mereka masuk ke ruang isolasi masing-masing, karena ayah saya tentu ke ruang isolasi pasien pria, ibu saya ke ruang isolasi pasien perempuan. Dan selama beberapa hari mereka hanya bisa berhubungan lewat handphone yang kadang sinyalnya biarpet, apalagi ketika baterai habis yang harus tunggu dulu dicas. Sampai akhirnya ayah saya meninggal tanggal 21 Maret. Dan bahkan setelah dirawat sebulan, ibu saya pulang, dia belum bisa berjumpa, mengunjungi makam ayah saya. Saya dan istri yang menghadiri pemakamannya hari itu. Ayah saya dimakamkan di kuburan khusus, pemakaman khusus untuk pasien terduga COVID-19. Kuburan yang sangat sederhana ya. Ini foto ini tidak banyak yang melihatnya, saya hanya memperlihatkan pada sedikit orang selama ini. Baru kali ini saya tampilkan buat kalangan yang lebih luas. Kuburan tanpa tanda, hanya salib tanpa nama, nomor yang tidak dituliskan di situ sebagai tanda pengenal. Dan selama berbulan-bulan, 2 bulanan lebih, kami tidak bisa berkunjung ke situ. Saya sempat mengontak pihak pemakaman, saya ingin mengurus surat-surat, lalu kalau perlu datang ke situ, tapi mereka selalu mengatakan jangan dulu, keadaan sedang tidak baik. Bahkan setelah ibu saya pulang di rumah sakit setelah sebulanan dirawat, dia juga belum bisa mengunjungi. Baru sekitar 3 minggu lalu, saudara, tanggal 21 Juni, sekitar 95 hari setelah ayah saya meninggal dunia, kami punya kesempatan datang ke pemakaman itu, yang meletakkan batu nisan dan menaburkan bunga untuk pertama kalinya. Dan saya tidak pernah bisa melupakan apa yang dikatakan oleh ibu saya, mama, yang mengatakan, sekarang saya sudah lega. Apakah dengan demikian semua urusan ibu saya selesai? Tidak, saudara. Di kesempatan lain dia sempat juga mengatakan, ya sebetulnya saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana menjalani hidup tanpa suaminya, tanpa ayah saya, tanpa papa saya. Tetapi di hari itu, di saat itu, saya bisa menangkap ada damai sejahtera dalam dirinya. Karena setelah 95 hari lebih, atau mungkin hampir 100 hari, ia terpisahkan dari ayah saya. Akhirnya dia bisa berjumpa sekalipun hanya di kuburannya. Ada kelegaan, ada damai sejahtera yang kalau menurut surat Filipi yang kita baca hari ini, damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai sejahtera Allah sendiri. Kenapa? Karena sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi ibu saya mau belajar berserah kepada Tuhan, Sang Juru Selamat. Saya berdoa agar kita semua, saudara dan saya, dalam keseharian kita, dalam menghadapi berbagai pergumulan kita,
juga selalu memperoleh damai sejahtera dari Allah, sehingga kita selalu berserah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati. Perjalanan hidup berakhir, ketika tugas telah selesai, dan ketika akhirnya harus berhadapan dengan sang maut. Tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut seram, sebab tangan-Ku Kau
Mari kita berdoa. Mari kita doakan agar Tuhan menganugerahkan hikmat bagi para pemimpin negara kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat dari pandemi ini, baik ekonomi, sosial, politik. Biar dengan hikmat dari Tuhan mereka boleh mencari solusi-solusi yang terbaik. Kita doakan juga bagi gereja-gereja yang mulai mengadakan ibadah secara fisik di tengah pandemi yang sebetulnya belum selesai, agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik atau bahkan diberi hikmat untuk boleh membuat keputusan-keputusan yang penting untuk mendukung kehidupan jemaat maupun lingkungan di sekitarnya. Doakan juga keluarga-keluarga yang menghadapi berbagai pergumulan, agar mereka terus belajar untuk berserah kepada Tuhan, sehingga di tengah pergumulan yang berat, mereka boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan, kekuatan dari Tuhan, boleh bertahan melewati setiap pergumulan yang ada. Doakan juga agar ketika kita sendiri menghadapi rupa-rupa pergumulan, kesehatan, ekonomi, masalah relasi antar keluarga, Tuhan terus memberikan damai sejahteranya, hati yang tenang menghadapi berbagai masalah, hati yang mau terus bersandar berserah kepada Tuhan, hingga kita pun merasakan ketenangan dari Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang bersandar, mau belajar terus berserah kepada Tuhan. Berikanlah damai sejahtera-Mu yang mengatasi segala ketakutan, kekhawatiran, hingga kami boleh terus menjalani hari-hari kami bersama dengan kasih-Mu dan dalam kasih sayang-Mu. Inilah doa kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah perusahaan doa bagi kita, saudara. Selamat menjalani kehidupan kita dengan terus bersandar kepada Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kita semua. Tuhan memberkati.